Jadi apapun yang terjadi pasca mubahalah itu menguntungkan bagi Tuan Habib Alwi dan budak-budaknya. Jadi karena itulah menyarankan mubahalah dan memperbanyak mubahalah, melakukan mubahalah itu merupakan bentuk rahmah. Oleh karena itu, lakukanlah sering-seringlah, perbanyaklah kuantitasnya. Tadi malam Kiai Mat podcast, kurang lebih pesan beliau adalah untuk tidak lagi melakukan mubahalah karena menyarankan mubahalah itu kurang memberi rahmat gitu atau rasa rahmatnya kepada sesama manusia kurang lebih begitu. Tidak mau menerima kebenaran. Nah, orang yang awam tiba-tiba tanpa dalil hanya faktor husnudon dia mau bermubahalah. Ini bunuh diri, coy. Ini sesuatu yang bunuh diri. Ini makanya sebagai seorang muslim seharusnya Gus Aziz jangan ngomporin orang untuk mubahalah, melarang. Ini malah ngomporin Gus Aziz. Termasuk saya ini namanya tidak punya rahmah. Ini Gus Aziz ini harus bertobat gitu. Ini wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hanya gara-gara Gus Aziz dikomenin lagi live dengan jelek langsung aja ngajak mubahalah. Atau ayo kamu mubahalah. Nah ini sama saja kita ini kata namanya itu kurang mempunyai rahmah itu Gus Aziz, maaf ini Gus. Nah tapi sebenarnya itulah. Jadi saya memohon ya, ini sebagai sesama muslim kepada para hibin juga para habibnya, jangan sembarangan bermubahalah. Cukuplah sesuatu yang sudah terjadi terjadilah, tapi yang belum kita masih mempunyai. Kalau Anda masih mau mempercayai kabit-kabit Anda itu sebagai cucu Nabi, tafadhol saja. Tapi jangan bersumpah demi Allah bahwa Habib adalah cucu Nabi. Kalau tidak, maka nah ini goblok. Kalau bahasanya meyakini saja, ini masih mungkin. Tapi kalau demi Allah saya bersumpah bahwa Habib cucu Nabi, ini bahaya. Tapi kalau saya berhusnudon atau saya meyakini, saya mengikuti madhab ketum PBNU bahwa, nah ini masih mending. Tapi kalau sudah ngomong demi Allah bahwa Habib cucu Nabi, ini konsekuensinya berat. Nah, saya berbeda pendapat tentang hal itu dan tetap mendorong untuk Habib dan budak-budaknya itu bermubahalah saja. Yang pertama, karena masa Habib dan budak-budaknya itu mematuhi perkataan Kiai Imat, kan malu kan, berada di posisi yang rendah, di mana kalau tidak bermubahalah itu kan berarti secara tidak langsung mengakui bahwa takut bermubahalah. Mengapa takut? Karena salah kan begitu. Jadi ya Tuan Habib Alwi itu ya masa tidak malu menaati atau mengikuti saran yang baik dari Kiai Imat. Kemudian yang berikutnya adalah kan Tuan Habib Alwi dan budak-budaknya itu merasa pasti benar. Jika demikian, mubahalah tidak memberikan resiko apapun kepada Tuan Habib Alwi. Karena kan benar toh bahwa Habib itu merupakan dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau yakin benar begitu, pasti benar, pada realitasnya benar, mubahalah tidak memberikan resiko apapun sehingga ringan-ringan saja melakukannya. Kemudian alasan berikutnya adalah kematian pasca mubahalah, bukan kematian karena mubahalah ya, itu beda ya. Kematian pasca mubahalah itu bukan berarti karena mubahalah kan. Jadi tidak perlu takut bagi klan Habib Alwi dan budak-budaknya untuk melakukan mubahalah atau sumpah gitu yang uh, meredaksikan kalau salah mati begitu. Karena toh tidak terbukti mubahalah menyebabkan kematian. Nah, yang berikutnya adalah kalaupun setelah pasca mubahalah itu mati, itu kan Habib Alwi dan budak-budaknya pasti masuk surga berdasarkan doktrin dan pemahaman dari klan Habib Alwi dan budak-budaknya. Bahwa Habib itu pasti masuk surga, pasti husnul khotimah.
Dan orang-orang yang mencintai Habib itu kan wali, dan dijamin juga pada sebagian video saya lihat itu, meskipun secara implisit ya, itu dijamin juga mendapat syafaat Nabi, kemudian masuk surga, begitulah ya, yang senada-nada itu. Sehingga demikian, kalau mati pasca mubahalah, itu kan masuk surga begitu. Nah, dari situ, dari beberapa alasan itu, maka mubahalah itu sangat layak, sangat pantas untuk dilakukan oleh klan Habib Alwi dan budak-budaknya, dan butuh dipercepat pelaksanaannya serta diperbanyak jumlahnya begitu. Karena tidak ada resiko apapun bagi klan Habib Alwi dan budak-budaknya melakukan mubahalah. Meskipun itu pasca mubahalah itu mati begitu. Tidak ada resiko apapun. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bermubahalah bagi klan Habib Alwi dan budak-budaknya. Lalu mengenai uh, pendapat Kiai Imad atau pandangan Kiai Imad bahwa yang menyarankan mubahalah itu rasa rahmahnya itu kurang, saya juga kurang sependapat dengan Kiai Imad, sebab bentuk rahmah itu kan bermacam-macam jenisnya. Kadang-kadang atau bahkan seringkali pukulan di pantat dari seorang ibu kepada anaknya itu merupakan kasih sayang dari ibu kepada anaknya, bukan sebuah kekurangan rahmah kepada anaknya. Nah, kan begitu. Kemudian dengan menyarankan mubahalah itu karena tidak ada resiko apapun bagi klan Habib Alwi dan budak-budaknya. Kalau tidak mati pasca mubahalah, maka itu memperkuat keyakinan dari budak-budaknya bahwa Habib itu benar dzurriyyah Nabi. Kalau mati pasca mubahalah, klan Habib Alwi dan budak-budaknya itu masuk surga. Jadi karena itulah menyarankan mubahalah dan memperbanyak mubahalah, melakukan mubahalah itu merupakan bentuk rahmah. Salah satu bentuk rahmah dari kita kepada klan Habib Alwi dan budak-budaknya. Nah, menurut saya begitu. Menurut saya, dan saya sekali lagi mendorong klan Habib Alwi dan budak-budaknya untuk melakukan mubahalah, dan kepada teman-teman juga ya teruskan aja dilayani ajakan mubahalah dari klan Habib Alwi gitu. Karena itu sebagai sebuah bentuk rahmah dari kita kepada klan Habib Alwi dan budak-budaknya. Bukankah memasukkan seseorang ke surga itu sebuah kebaikan kan? Dan efeknya di dunia juga, kalau klan Habib Alwi dan budak-budaknya itu pasca mubahalah tidak mati, itu kan memperkuat keyakinan publik, bahwa publik maksudnya ini dalam kurung budak-budaknya, bahwa Habib itu benar cucu Nabi. Jadi apapun yang terjadi pasca mubahalah itu menguntungkan bagi klan Habib Alwi dan budak-budaknya. Oleh karena itu, lakukanlah, sering-seringlah, perbanyaklah kuantitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.